أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada bahasan tentang kapan seorang hamba atau kapan seorang mukmin dia dikatakan keluar dari Islam ketika membantu orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Kesimpulan para ulama kita, Bapak Ibu sekalian, yang membuat keluar dari Islam adalah orang yang membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada urusan agama mereka. Itu poinnya di situ. Yang membuat orang keluar dari Islam, membuat seorang mukmin keluar dari Islam ketika dia membantu orang-orang kafir atau orang-orang musyrik untuk menegakkan agama mereka. Jadi misalnya nih, ada orang membantu orang-orang kafir untuk menyerbu kaum muslimin. Dia bantu, dia siapkan, maka dia bisa keluar dari Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun." Pada ayat lain, "walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk untuk memperlihatkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang kafir dan musyrik tidak mencintainya atau membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin besar di sini Bapak Ibu. Orang dikatakan keluar dari Islam kalau dia membantu orang-orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin atau membantu orang-orang musyrik untuk menegakkan agama mereka. Makanya pernah ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pertanyaan ikhwan. Dia menanyakan, "Syekh, saya ini bekerja sebagai arsitek bangunan," dia bilang. "Sehari-hari kami ini bekerja biasa, membangun bangunan, toko, atau mungkin perusahaan. Tapi suatu waktu kami disuruh membangun gereja, kanisah. Membangun gereja atau kanisah. Bagaimana hukumnya?" Maka jawaban para ulama kita ketika ditanyakan hal tersebut, tinggalkan. Karena haram hukumnya untuk membangun tempat-tempat di situ orang berbuat syirik kepada Allah. Disuruh tinggalkan. Disuruh tinggalkan. Dan kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ternyata orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang-orang yang dikatakan munafik ketika mereka membantu orang-orang kafir untuk menyerbu kaum muslimin. Itu satu. Adapun yang kedua, poin yang kedua, kalau seorang itu membantu orang musyrik dalam urusan dunia, dalam artian begini, dia tetap membantu orang untuk menyerbu umat Islam, tetapi dia mengaku Islam agama yang benar, tetapi dia membantu orang kafir karena takut kehilangan dunia, takut jabatannya diberhentikan misalnya, tapi dia tahu Islam agama yang benar, tapi saya bantu orang kafir, saya ikut kepada mereka karena takut kehilangan dunia. Ini yang paling sering. Dan kondisi yang kedua ini tidak membuat dia keluar dari Islam, tetapi dia jatuh kepada dosa besar. Oh, berarti tidak keluar dari Islam aman, Ustaz? Tidak aman, dosa besar, nggak ada amannya. Kalau yang pertama dia bisa murtad karena keyakinan di hati dia ingin menyerbu umat Islam. Adapun yang kedua, melakukan hal yang sama, mengikuti orang-orang kafir, tapi takut kehilangan dunia. Tapi di hatinya Islam adalah agama yang benar. Ini seperti kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turun perintah berhijrah ke kota Madinah. Ada sebagian orang-orang yang tidak mau hijrah ke kota Madinah.
Mereka lebih memilih tinggal di kota Makkah bersama orang-orang musyrik dengan alasan mereka tinggal di situ bersama keluarga. Mereka tidak kuat meninggalkan harta mereka. Mereka tidak tega meninggalkan tanah air mereka. Tetapi mereka masih beriman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang kedua ini tetap dikatakan dia seorang mukmin, tapi dia jatuh kepada dosa-dosa besar. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lihat ya beberapa bentuk nyata sikap bara' kepada orang kafir yang dituntunkan dalam syariat. Bara' ini artinya berlepas diri. Jadi menunjukkan Islam tidak mau dekat kepada orang kafir. Islam berlepas diri dari orang kafir. Terlihat dari beberapa perkara. Perkara yang pertama, kaum musyrikin dilarang masuk Masjidil Haram. Itu bentuk bara' tuh, Pak. Apa arti bara'? Berlepas diri. Ada enggak orang musyrik di kota Mekah, Pak? Atau orang kafir musyrik ke Mekah ada enggak? Enggak ada. Dilarang mereka masuk, terutama setelah kemenangan umat Islam. Disebutkan dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 28. Itu dalilnya tuh. Di mana Allah berfirman, "Innamal musyrikuuna najas, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Lihat tuh bahasa Allah, Pak ya. Bukan orang musyrik jahat, orang musyrik zalim, enggak. Bahasa Allah, orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram. Jangan mereka dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Kapan? Ba'da 'amihim hadza. Setelah tahun ini. Artinya apa? Setelah kemenangan umat Islam. Maka dulu ada wacana ya yang tersebar bahwasanya kota Madinah akan dijadikan sebagai kota wisata, Pak. Wisata dunia. Tapi alhamdulillah para ulama kita menasihati pemimpin di kala itu, termasuk di masa sekarang. Jadi ada sebagian ide-ide dari sebagian orang menjadikan Mekah Madinah bukan kota ibadah lagi, tempat wisata. Berkunjung ke Masjid Nabawi, oh megah. Berkunjung ke Masjidil Haram, oh luar biasa mewahnya. Ingin dijadikan seperti itu negara Arab Saudi. Tapi para ulama menentang hal tersebut. Alhamdulillah dijaga sampai sekarang dua kota suci yang mulia ini. Maka di Arab Saudi, di Makkah, Madinah tidak ada tukang sihir yang terang-terangan ya, kita katakan ya. Kalau ada terang-terangan tukang sihir bisa dipenggal lehernya, Pak. Jadi benar-benar Islam menunjukkan berlepas diri dari mereka. Nggak boleh masuk, luar biasa tuh. Baik, kemudian yang kedua, kaum muslimin dilarang tinggal di negeri kafir atau orang-orang musyrik jika tidak ada kebutuhan. Nggak boleh, Pak. Bahkan ada sebagian orang, Ustadz, di Indonesia saya susah cari kerja, Ustadz. Saya kerja di luar negeri yang di situ tempat orang-orang kafir. Kata para ulama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir kemudian mati di dalam negeri tersebut. Berlepas diri, Pak. Jadi kita tidak perlu bangga kalau kita punya keluarga, punya teman yang tinggal di luar negeri. Soalnya bangga kita kadang-kadang. Ngapain bangga? Mereka tinggal di negeri yang mereka tidak sujud kepada Allah. Dan Nabi berlepas diri dari mereka. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan apa? Kalau ada orang rekreasi tanpa hajat, cuman sekedar ingin pergi ke Swiss atau negeri-negeri kafir Amerika, cuman sekedar rekreasi, maka hukumnya dibenci dalam Islam. Dan betapa banyak orang nih ibu-ibu ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang kaya raya nih, keliling kemana-mana, tapi ke Mekah, ke Madinah nggak tertarik. Betapa banyak orang yang mau jauh-jauh ke Jerman, ke negeri-negeri kafir, tetapi mereka tidak pernah tertarik datang ke kota Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Jangan punya cita-cita tinggal di negeri kafir. Dan jangan pernah punya cita-cita menganggap orang yang keluar ke negeri kafir itu bagus perbuatan mereka. Buruk.
Susah mencari masjid, susah mencari tempat yang halal, susah. Itu yang kedua ya, menunjukkan Islam ingin berlepas diri dari orang kafir. Kemudian yang ketiga, dipertegas oleh para ulama kita, dilarang berpergian ke negeri kafir tanpa sebab yang mubah, bahkan di sini atau darurat sekalipun. Atau darurat sekalipun. Disebutkan dalam kitab Syarah Usul Tsalatsah, agama Islam melarang berpergian dan bertamasya ke negeri kafir. Berpergian ke negeri kafir hanya dibolehkan untuk berobat dan mempelajari sesuatu yang tidak ada di negeri kaum muslimin. Jadi kalau ada kita punya anak ingin sekolah ke luar negeri, dilihat dia belajar ilmu apa. Kalau yang dia pelajari ilmu yang bisa dia dapatkan di Indonesia, nggak usah ke luar negeri. Maka sangat aneh kalau ada orang belajar agama ke luar negeri, Pak. Luar negeri maksudnya adalah ke negeri kafir. Ada orang belajar tauhid ke negeri kafir, ya pulang berantakan sudah. Semua agama sama, semua adalah kebaikan. Efek dari belajar ke negeri kafir. Maka itu yang ketiga, berobat dibolehkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir hayat beliau ini sakit. Beliau sakit kanker ya, kalau saya tidak salah. Kemudian banyak masukan berobatlah ke Amerika dan seterusnya. Beliau menolak, sangat menolak perbuatan itu. Sampai pada akhirnya berangkat, kalau saya tidak salah. Akhirnya beliau berangkat, tetapi tidak lama di situ. Untuk pengobatan dibolehkan. Kemudian yang keempat, memutuskan hubungan dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Boleh kita memutuskan hubungan dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Kita tidak boleh punya sahabat, punya teman dekat orang kafir, nggak boleh. Ustadz, saya kalau ngomong sama orang kafir lebih nyambung, Ustadz. Nah itu kayaknya sama tuh, hati-hati tuh, Pak. Kalau teraso sama ngomong sama orang kafir nyambung, nah ini hati-hati. Harusnya kita ini nyambung ngomong sama orang mukmin. Kadang-kadang juga ada orang bilang, oh lebih enak berdagang sama orang kafir daripada orang kita sendiri. Orang kafir begini begitu, enggak. Orang beriman jauh lebih mulia, lebih mudah urusan mereka. Jadi enggak usah kita mengangkat nama-nama orang kafir dalam kehidupan kita. Disebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menentang Allah. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka cinta kepada orang-orang yang tidak beriman. Apa kata Allah? Kalian tidak akan pernah dapatkan orang beriman itu cinta kepada orang-orang kafir. Kalau kalian dapatkan, dipertanyakan iman orang itu. Ada kebencian kepada orang-orang kafir. Walaupun tadi kita sebutkan, kita benci kepada orang kafir, bukan artinya kita jumpa dia tempeleng cek. Bukan begitu, Pak. Kita pukul ya, bukan begitu. Kalau dia datang ke tempat kita zolimi, enggak. Kebencian di hati kita. Kita tidak ridho dengan mereka tidak beriman kepada Allah. Maka terkadang orang mengangkat kisah-kisah ya, yang diambil sebagai dalil untuk toleransi. Oh Nabi mensuapi orang Yahudi, kan sering tuh dikisahkan. Oh Nabi datang menjenguk seorang anak pemuda Yahudi yang sedang sakit. Nabi menjenguk, Nabi cinta, subhanallah. Bukan. Nabi dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang kebencian Nabi kepada orang-orang kafir. Lihat Bapak Ibu ya, contoh tentang keutamaan Umar bin Khattab. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rahiqul Makhtum, beliau sebutkan paling tidak ada 4 atau 5 keistimewaan Umar bin Khattab. Salah satu berkaitan dengan ini. Yang pertama, Umar bin Khattab lah yang pertama kali, jadi pendapat Umar ini banyak sesuai dengan ayat Allah yang belum turun. Jadi pendapat Umar itu banyak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, ketika Umar mengatakan, wahai Rasulullah, sebaiknya kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi nggak sekarang, Pak? Jadi kita selesai tawaf, kita pergi ke makam Ibrahim di bagian belakang, kita sholat sunnah di situ. Itu pertama sarannya siapa? Umar. Bukan saran Nabi SAW. Umar memberikan saran, langsung turun firman Allah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Bayangkan, Pak, pendapat Umar disetujui sama Al-Quran. Pendapat kita, waduh, jauh. Makanya pendapat sahabat itu dinomorsatukan dalam setiap pembahasan agama. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab lah yang pertama kali menyarankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai hijab bagi istri-istri Nabi. Kata Umar, wahai Rasulullah, semua mata manusia bisa melihat dan semua orang punya penyakit di dalam hatinya. Maka bagaimana kalau seandainya istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, mereka menggunakan hijab? Setelah itu turun ayat masalah hijab. Umar juga, Pak. Yang ketiga apa? Ada yang tahu yang ketiga? Yang ketiga tentang masalah Umar bin Khattab datang kepada istri Nabi. Kata Umar apa? Wahai istri-istri Nabi, waktu itu terdengar bahwasanya istri Nabi sebagian mereka meminta tambahan nafkah. Mereka manusia biasa, Pak. Mereka minta tambahan nafkah kepada Nabi. Datang Umar, wahai istri-istri Nabi, kalau kalian ingin hidup bersama Nabi, berkeluarga bersama Nabi, mengharapkan dunia, Allah akan ganti kalian dengan wanita-wanita yang lebih baik. Luar biasa nih Umar. Langsung turun firman Allah, mengatakan apa? Fa umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau seandainya wahai istri-istri Nabi, kalian hidup bersama Nabi mengharapkan dunia, maka ke sini, kata Allah. Biarkan Nabi menceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Tapi kalau kalian mengharapkan kebaikan akhirat, mengharapkan Allah dan Rasulnya, Allah telah menyiapkan ampunan terbaik untuk para ummahatul mukminin. Umar juga tuh. Kemudian yang keempat apa? Ini yang berkaitan dengan bahasan kita. Ketika di perang Badar, 313 umat Islam pasukannya. Kaum orang-orang musyrik puluhan ribu. Kemudian pada waktu perang Badar, umat Islam menang. Ada 40 tawanan perang. 40 tawanan perang. Nabi Abu Bakar punya pandangan, mereka dimaafkan atau mereka membayar denda saja. Umar langsung datang. Oh, nggak bisa ya Rasulullah, mereka ini orang-orang munafik semuanya. Biarkan orang-orang yang beriman di antara kita memenggal leher saudaranya yang kafir dari tawanan itu. Lihat, Pak, Umar itu sangat benci kepada orang-orang kafir. Tapi Nabi tidak setuju pada awalnya. Keesokan harinya turun ayat Allah, ma kana linabiyyin ayyakuna lahumul asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk membiarkan tawanan perang itu hidup di permukaan bumi sampai mereka dihabiskan oleh Allah. Pendapat Umar. Bagaimana kebencian Umar kepada orang-orang kufar. Baik, itu dia poin yang keempat, perkara-perkara yang berkaitan dengan kekufuran yang Islam berlepas diri dari mereka. Kemudian yang kelima, terputusnya hubungan waris di antara mukmin dan kafir, ya. Terputusnya hubungan waris antara mukmin dan kafir, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yarithul muslimul kafir wa la yarithul kafir muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim. Jadi kalau ayahnya kafir, anaknya muslim tidak bisa mewarisi ini, atau sebaliknya tidak bisa saling mewarisi. Lihat Bapak Ibu, terputus tuh gara-gara kafir. Makanya para ulama mengatakan apa? Tidak bermudah-mudahan mengkafirkan seseorang sampai benar-benar terlihat kufrun bawah, kekufuran yang nyata. Karena kalau orang sudah kita kafirkan, maka banyak konsekuensinya. Salah satunya mereka tidak boleh mewariskan
harta kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dilarang tasyabbuh dalam hal yang menjadi kekhususan orang-orang kafir. Tidak boleh tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, dia termasuk dari kaum tersebut. Enggak boleh niru-niru, Pak. Cara makan mereka, cara bermuamalah mereka, cara berpenampilan mereka enggak boleh kita tiru. Makanya Nabi ingin sekali kita beda sama mereka. Nabi menyuruh kita panjangkan jenggot karena mereka memotong jenggot. Nabi menyuruh kita untuk menipiskan kumis, memotong kumis karena mereka memanjangkan kumis mereka. Ini diantara kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kita berbeda dengan mereka. Makanya kalau ada orang udah ngaji sunnah, di kamarnya gambar-gambar pemain bola kafir, nah ini juga dipertanyakan nih ngajinya. Gak ada kita cinta sama orang kafir sedikit pun, dan nama mereka tidak harum dalam kehidupan kita. Makanya kita harus belajar bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada orang-orang beriman saja. Kata Syekh Shalih Fauzan, haram hukumnya meniru orang kafir dalam hal kekhususan mereka, baik terkait adat. Nah ini adat, Pak. Adat-adat orang kafir nggak boleh kita tiru. Hari ibu, apa lagi? Hari Valentine. Hari apa lagi, Pak? Hah? Ulang tahun, subhanallah. Barakallah fi umrik, sama aja tuh, udah. Kadang-kadang orang ini menganggap kalau udah dengan bahasa Arab jadi bagus semua. Barakallah fi umrik, nggak boleh. Atau mungkin mengharapkan traktiran orang yang ulang tahun, nggak boleh udah. Ulang tahun, hari ibu, hari ayah, hari hantu, semua itu nggak ada dalam Islam. Nggak ada semuanya. Ada ditinggalkan ya. Nggak ada istimewa. Ntar lagi tahun baru nih, Bapak Ibu. Tidur, Ba'da Isya tidur udah. Nggak ada yang namanya kegiatan. Saya pernah dengar seorang ustadz ya. Ya beliau ustadz sunnah juga sebenarnya. Cuman mungkin terlepas mungkin. Dia bilang nggak apa-apa kita bakar ayam di malam tahun baru. Niat kita kan karena mumpung hari libur, nggak apa-apa kita bakar ayam kumpul sama keluarga tadi. Saya dengar ini agak gimana nih, pandangan ini agak berbahaya. Jadi ketika orang-orang kafir merayakan tahun baru, kita berlepas diri, kita berbeda dengan mereka. Mereka nunggu tuh, detik-detik kan, kita udah tidur udah. Orang mukmin hidupnya mulia, gak usah nunggu-nunggu, gak usah cari tahu tentang kehidupan mereka. Ingat, perayaan tahun baru tidak ada dalam Islam. Baik tahun baru Islam atau tahun baru Masehi, dua-duanya gak ada. Ntar lagi muncul tuh Pak, poster-poster sholat tahun baru, tahajud berjamaah, muncul tuh ntar lagi tuh, lihat aja nanti. Zikir akbar berjamaah tahun baru, muncul tuh ntar. Alasannya apa? Oh iya Ustaz, daripada anak-anak muda main motor di jalanan, gak jelas main petasan, kita buat acara di tahun baru. Tasbih, berzikir, beristighfar. Ini semua adalah perkara-perkara yang bid'ah dalam agama kita. Itu dia. Kemudian ibadah juga, gak boleh kita tiru ibadah-ibadah mereka. Ibadah gak boleh kita sama dengan ibadah mereka. Maka salah satu pendapat dari salah satu para imam mazhab, mereka tidak suka kalau ada orang sholat dengan memegang mushaf. Sebagian pandangan, walau ini pandangan yang tidak kuat ya. Jadi ada pandangan mengatakan tidak layak seorang itu sholat selalu memegang mushaf, selalu. Karena itu menyerupai ibadahnya orang Nasrani. Karena mereka beribadah dengan memegang kitab mereka. Tapi kalau sifatnya selalu, kalau sesekali tidak mengapa insyaallah ta'ala. Kemudian juga pada tingkah laku mereka, cara ucapan mereka, kemudian bagaimana mereka bertingkah laku ya. Itu juga kita harus berbeda dengan mereka Bapak Ibu sekalian. Baik, itu dia yang keenam ya, yang berkaitan dengan masalah tasyabbuh kepada orang-orang kafir ya. Makan dengan sumpit tasyabbuh nggak Pak? Gimana kita cara bedakannya? Makan dengan sumpit tasyabbuh nggak?
Mana penggambar mie ayam mana nih? Hah? Pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kanan gimana Ustaz? Masya Allah. Ya, intinya kata para ulama, tasyabbuh itu bisa jadi 20 tahun yang lalu tasyabbuh. Kalau sekarang sudah tidak menjadi kekhususan mereka, maka bukan tasyabbuh. Itu kata para ulama. Jadi tasyabbuh itu bisa jadi awalnya memang kekhususan mereka, tapi karena sudah banyaknya orang melakukan itu sehingga dianggap bukan lagi kekhususan mereka, maka dibolehkan. Tapi untuk berhati-hati dalam jauh lebih baik sebenarnya kata para ulama. Tapi tetap pendapat yang kuat, hal-hal yang seperti itu tidak tasyabbuh insyaallah taala. Tidak bertasyabbuh karena bukan kekhususan mereka. Baik, kemudian ya, yang ketujuh ya, tidak boleh ikut merayakan perayaan hari besar mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, banyak fatwa ulama ahlu sunnah yang menerangkan haramnya memberikan ucapan selamat hari besar kepada orang kafir. Gak boleh sama sekali. Selamat Natal, selamat ini, selamat itu gak boleh ya. Karena kita menunjukkan kepada mereka ketidaksukaan, ketidakridhaan. Maka disebutkan di antara asbabun nuzul surat Al-Kafirun, itu permintaan sebagian orang-orang musyrik agar Nabi menyembah sesembahan mereka. Wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami dalam 1 tahun sekali, kami sembah Tuhanmu juga setahun sekali. Sampai pada titik mereka mengatakan apa? Sembahlah Tuhan kami 1 kali saja, setelah itu kami sembah Tuhanmu seumur hidup. Turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun, sampai pada akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Ini nggak toleransi sama sekali. Makanya kalau ada kiai, ustadz ceramah di gereja, ini luar biasa nih Pak. Ceramah di gereja dia. Sebanyak ini orang mau didakwahkan ke gereja dia ceramah. Dan kita nggak punya tugas Bapak Ibu untuk memaksa mereka masuk Islam. Nggak ada tugas kita. Tugas kita hanya 2. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Selesai. Itu tugas inti kita. Adapun orang yang tidak beriman di daerah sana, di daerah jauh, itu bukan tugas kita. Kalau Allah mudahkan ke sana, Allah mudahkan. Tapi kalau tidak, kita tidak berdosa. Maka termasuk bagian dari berlepas diri kepada orang-orang kafir, tidak mengikuti hari besar-besar mereka. Tidak mengikuti dan tidak hadir di acara-acara mereka. Baik, kemudian yang ke-8, dilarang menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, kepercayaan atau pemimpin. Ini dulu sempat terkenal ya. Al-Maidah berapa? 51. Yang minum tua aja jadi tahu Pak, Al-Maidah 51. Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Terkadang Allah mengangkat agama ini dengan orang-orang bodoh di antara kalian. Ada orang bodoh bicara agama salah, diluruskan sehingga tersebar agama Allah. Jadi teman dekat gak boleh tuh. Kita gak boleh punya teman dekat orang kafir Pak, walaupun dia baik sama kita. Kita gak boleh punya teman, sahabat, pemimpin orang kafir, gak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita pada hal tersebut. La tattakhidul awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan pemimpin kalian dari selain orang-orang yang beriman. Tapi perintahnya orang beriman Pak. Jadi orang beriman aja yang bisa menjadikan pemimpinnya muslim. Kalau nggak beriman, terserah. Mau orang Yahudi diangkat, orang Nasrani diangkat, karena dia tidak beriman kepada Allah. Orang beriman pemimpinnya harus muslim. Pemimpinnya harus muslim. Yang ke-9, larangan mendoakan rahmat dan meminta ampun untuk orang yang mati di atas kesyirikan. Ada sebuah kisah yang menarik. Ketika Nabi SAW hendak mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini juga diantara keistimewaan Umar Pak. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang kafir, munafik, musyrik. Ketika dia mati ini sopan enggak Pak bahasa mati Pak? Mati ini sopan enggak jemaah? Yang benar mati, meninggal atau wafat Pak? Mati. Kenapa mati Pak? Maut, Masya Allah, benar. Jadi mati itu sopan ya.
Cuman mungkin bagi sebagian tempat kurang sopan. Allah menyebutkan mati dalam Al-Quran, ya, kematian. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, apalagi orang-orang kafir ya, tewas kalau bisa kan, mati gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta mensolatkan jenazahnya. Allah menurunkan firman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Kata Allah, ya Muhammad, kalau kamu beristighfar, memohon ampun untuk orang kafir 1 kali atau 70 kali, Allah tidak akan ampunkan mereka. Apa kata Nabi, Pak? Seandainya Allah mengatakan lebih dari 70 kali bisa diampunkan, aku akan lakukan. Subhanallah, hati Rasul kita, Pak. Hati Rasul itu begitu lembut sekali, Pak. Allah mengatakan, wahai Muhammad, 70 kali kamu mendoakan orang kafir yang sudah mati, aku gak akan ampunkan. Apa kata Nabi? Andaikan Allah mengatakan lebih dari 70 kali diampunkan, aku akan mohon kepada Allah. Tapi tetap tidak boleh. Ketika Nabi hendak mensolatkan, datanglah Umar bin Khattab. Kata Nabi, ya Rasulullah, bukankah ini orang dulu ketika dia hidup musyrik ya Rasulullah? Dia menghina kita, mencela kita. Apa jawaban Nabi? Mundur wahai Umar. Disuruh mundur sama Nabi. Kemudian Umar diulang lagi sama Umar. Terus Umar menyuruh Nabi SAW meninggalkan ibadah mereka, meninggalkan jenazah ini. Sampai turun firman Allah, wala tusalli ala ahadim, dalam surah At-Taubah, wala tusalli ala ahadim mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Ya Muhammad, jangan kamu salatkan orang kafir yang sudah mati, sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Umar? Aku pun terheran-heran, kenapa pendapatku selalu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar tawaduk dia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, itu Umar orangnya. Karena banyaknya pendapat dia yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendoakan rahmat enggak boleh. Jadi kalau ada orang kafir masih hidup sekarang, kita hanya boleh mendoakan dia hidayah. Selesai sampai di situ. Mendoakan dia mendapatkan hidayah. Kalau dia sudah meninggal dunia, udah nggak bisa, udah tidak bisa. Jadi kalau kita punya seorang ayah, misalnya ayah kita kafir, dia sudah meninggal dunia, kita nggak bisa mendoakan mereka. Dan kita harus ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, tidak memuji syiar-syiar kekufuran. Tidak memuji syiar-syiar kekufuran. Ini ada satu kalimat dari Syekh Shalih Fauzan. Di antara bentuk memuji syiar-syiar mereka, menggunakan kalender mereka. Luar biasa. Sekarang tanggal Hijriah berapa, Pak? Ada yang tahu? Nah, khilaflah ulama kan. Subhanallah, kita nih memang payah kita nih, Pak. Antum lahir tahun berapa? Antum lahir tahun berapa? Lahir 94. Kalau hijriahnya? Banyak nggak tahu kan? Nggak tahu semua kayaknya. Nah, coba lah mulai malam ini coba lihat. Ada tuh konverternya, aplikasinya. Tanggal lahir kita secara Islami berapa sebenarnya? Bisa dicari. Di HP ada aplikasinya tuh, Pak. Jadi mencari tanggal lahir sesuai dengan Islam. Jadi mulai sekarang biasakan hidup dengan kalender Islami, walaupun mungkin agak susah, ya. Tapi lihat, Pak, bagaimana ulama kita sangat perhatian kepada kita. Menggunakan kalender mereka itu bagian dari mensiarkan agama mereka. Walaupun pandangan ini tentu kembali kepada masing-masing orang. Ya, artinya kalau kita tidak berniat mensiarkan, maka itu tidak mengapa. Tapi ini sudah bentuk sebenarnya. Ini sudah bentuk mensiarkan agama mereka. Juga disebutkan di sini memuja syiar-syiar kekufuran, di antaranya ya, kita ingin tahu tentang kehidupan mereka. Ingin tahu tentang kehidupan mereka. Bagaimana kekayaan mereka, bagaimana perjuangan mereka, enggak perlu kita tahu.
Masih banyak kisah-kisah orang soleh yang harus kita tahu perjuangan hidup mereka. Baik, itu yang ke-10 ya, tidak memuja dan memuji syiar-syiar kekufuran. Kemudian yang ke-11, berusaha dengan serius meruntuhkan dakwah kekufuran dan kesyirikan. Berusaha dengan serius meruntuhkan dakwah kekufuran dan kesyirikan. Artinya masing-masing kita ini berusaha, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa untuk menghalangi dakwah kesyirikan kita lakukan. Oh, antum pengurus masjid, antum punya andil tuh. Jangan sampai masuk dakwah-dakwah kekufuran di dalamnya. Misalnya antum di kantor, antum punya andil dalam dakwah di kantor. Jangan sampai masuk dakwah-dakwah kekufuran di dalamnya. Tentu sesuai dengan kemampuan kita lakukan itu. Jadi berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan manusia dari kesyirikan. Baik, kemudian disebutkan juga di sini ya, hal-hal bentuk muamalah yang boleh dilakukan bersama orang-orang kafir. Tadi kan larangan semua. Sekarang hal-hal yang dibolehkan dan tidak dianggap melanggar prinsip al-wala wal bara. Yang dibolehkan yang pertama, menyambung hubungan silaturrahim. Iya, dalam hadis disebutkan. Dari Asma binti Abu Bakar disebutkan, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Ibuku datang kepadaku dalam keadaan musyrik. Ketika itu Quraisy terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Aku pun meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qadimat alayya ummi wa hiya raghibah. Afa asila ummi?" Qala na'am, sil ummiki. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ibuku datang ingin bertemu denganku." Ibunya musyrik. Apakah aku boleh menyambung hubungan dengannya? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambunglah hubungan silaturrahim dengan ibumu. Jadi silaturrahim yang dibolehkan, bukan ukhuwah secara umum. Yang dibolehkan kita untuk menyambung silaturahim kepada orang kafir yang punya hubungan nasab dengan kita. Kita boleh. Tapi kalau tetangga, teman kantor, tidak perlu. Tidak perlu kita menjalin hubungan yang seperti ini, tidak perlu. Tapi kalau ibu kita yang kafir, ayah kita musyrik misalnya, atau na'udzubillah sebagian paman kita yang kandung musyrik, kita tetap boleh menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Dalilnya ini. Sahabat ini ibunya musyrikah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan dia bertemu dengan ibunya. Lihat Bapak Ibu, dari hadis ini, kenapa dia nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bertemu dengan ibuku yang musyrikah?" Maknanya apa? Berarti bukanlah kebiasaan para sahabat berdekat-dekatan dengan orang kafir. Maka dia nanya sama Nabi, "Ibuku datang ya Rasulullah, boleh nggak aku jumpa dengan ibuku?" Menunjukkan kebiasaan para sahabat tidak dekat dengan orang kafir. Baik, kemudian yang kedua, menjawab salam mereka. Menjawab salam mereka. Tapi bagaimana cara menjawabnya? La tabta'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Memulai enggak boleh. Ada orang kafir, kita mulai Assalamualaikum. Enggak boleh itu, Pak. Enggak boleh. Tapi disebutkan di sini, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Tapi kalau seandainya ahlul kitab yang mengucapkan salam lebih dulu kepada kalian, maka jawablah wa alaikum saja. Ada orang kafir bilang Assalamualaikum, jangan kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah, nah boleh, Waalaikum cukup. Kenapa tidak pakai salam? Karena mereka tidak selamat atas kalian, selesai. Karena kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya apa? Keselamatan untuk kalian, keberkahan, rahmat untuk kalian. Waalaikumsalam warahmatullah, keselamatan atas kalian, rahmat untuk kalian. Tapi kalau waalaikum atas kalian, maksudnya apa? Ya, azab, siksa gitu loh. Ya, jauhnya mereka dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita menjawab salam orang-orang kafir tapi dengan cara yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, menjenguk mereka yang sakit jika diharapkan keislamannya. Ada poin ini ya. Bukan sekedar jenguk, oh enggak enak, dia bos kantor saya Ustaz. Orang jenguk semua ke tempat dia.
Tapi kalau niat kita berdakwah boleh, ya. Niat berdakwah boleh. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda Yahudi yang sedang sakit. Yang akhirnya dia masuk Islam, ya. Didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat dia sebelum meninggal dunia. Yang keempat, tetap menjaga perjanjian selama mereka tidak mengingkari atau membatalkan. Antum dagang nih sama orang kafir misalnya. Ini orang kafir nih, tipu dikit lah, nggak boleh tuh Pak. Nggak boleh tuh. Orang kafir tetap kita adil sama mereka. Sebagaimana kita dengan orang-orang mukmin, orang kafir juga seperti itu dalam masalah perdagangan dan seterusnya. At-Taubah ayat ke-7, ya. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Selama mereka terus menjaga perjanjian dengan kalian, maka terus penuhi perjanjian dengan mereka. Jadi kalau sudah berjanji dengan orang kafir, berakad dengan orang kafir, apapun akadnya, ya, jual beli misalnya. Kalau pernikahan kan nggak boleh. Jual beli, urusan dunia, sudah janji tepati. Sudah janji tepati. Yang kelima, terjaga darah kafir zimmi, mu'ahad dan musta'min. Jadi musta'min tambahan dari mu'ahad tadi, ya. Jadi tidak boleh kita menumpahkan darah orang-orang yang kafir zimmi, kafir mu'ahad tadi, yang dia tidak mengganggu kita, yang dia sudah menjaga hubungan baik dengan umat Islam. Dalil dalam surah Al-An'am 151. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh kecuali dengan petunjuk Allah, dengan sebab-sebab yang dibenarkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa poin, ya, yang berkaitan dengan masalah pembatal keislaman yang ke-8, ya. Yang mudah-mudahan kita bisa bersikap adil dalam agama kita. Munculkan kebencian kepada orang kafir, namun tetap kita harus berlaku adil kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini kita sampaikan pada pertemuan ini. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.